warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musanifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqila maka dikatakan. Faqila maka dikatakan. Apa yang dikatakan? Bi anna ilmama sesungguhnya mengetahui sesuatu. Bi anna ilmama sesungguhnya mengetahui sesuatu. Yaqa'u yang menimpa. Yaqa'u yang menimpa. Ala nafsihi terhadap dirinya seorang muslim. Ala nafsihi terhadap dirinya seorang muslim. Ala nafsihi terhadap dirinya seorang muslim. Fi jami'il ahwali dalam segala keadaan. Fi jami'il ahwali dalam segala keadaan. Itu bimangzilatit ta'ami. Itu bimangzilatit ta'ami. Seperti pangkatnya makanan. Itu bimangzilatit ta'ami. Seperti pangkatnya makanan. Ilmu atau mengetahui suatu perkara ini nanti terbagi menjadi beberapa bagian. Ilmu, mengetahui. Satu, ada ilmu ini kewajibannya mirip dengan makanan. Maksudnya bagaimana? Orang itu kalau enggak makan hidup apa mati? Mati. Ya, enggak makan 1 minggu, mati. Lah, mengetahui suatu perkara yang menuntut seorang muslim itu hukumnya seperti makanan. Maksudnya ketika tidak mengetahuinya, maka muslim ini mati jiwanya. Muslim ini mati jiwanya. Muslim diwajibkan untuk sholat. Ketika muslim ini tidak tahu bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara membaca Fatihah, bagaimana tata cara tasyahud, maka jiwanya seakan mati. Kenapa kok mati? Karena mengetahui hal ini, pangkatnya seperti halnya makanan. Kalau kita enggak makan, berarti kita mati. Sama dengan keislaman kita ketika kita enggak mengetahui perkara-perkara yang hukumnya fardu ain, maka kita seakan-akan tidak makan. Maka dari itu wajib bagi kita untuk mengetahuinya.
Ini untuk yang pertama, ilmu yang pertama. Nah, labudda wajib likulli wahidin bagi setiap orang, likulli wahidin bagi setiap orang, apa yang diwajibkan min dalika dari mengetahui perkara yang pangkatnya seperti makanan. Langsung dirujuk saja. Dari mengetahui mangzilatit ta'am. Dari mengetahui mangzilatit ta'am. Seorang muslim wajib untuk mengetahui apapun yang menjadi kebutuhannya. Kalau tidak tahu bagaimana cara mencari makan, tidak tahu bagaimana cara makan, tinggal masukkan ke mulut, masa enggak tahu? Mudah. Maka dia akan mati secara nyata jika tidak makan. Maka muslimnya akan mati ketika dia tidak tahu tata cara menjalankan kewajiban yang hukumnya fardu ain. Wa ilmu ma, yang kedua, wa ilmu ma adapun mengetahui sesuatu wa ilmu ma adapun mengetahui sesuatu yaqa'u yang mengenai fi ba'dil ahayini dalam sebagian masa, fi ba'dil ahayini dalam sebagian masa, itu bimangzilatid dawai, seperti pangkatnya obat. Itu bimangzilatid dawai, seperti pangkatnya obat. Kemarin dikatakan bahwasanya mengetahui suatu perkara yang hukumnya ini tidak selalu ada, yang di suatu masa kita butuh dan masa yang lain kita tidak butuh. Contoh sifat-sifat hati, kemarin sudah dikatakan hukumnya fardu kifayah. Harus tahu yang namanya sifat sombong, harus tahu yang namanya sifat bakhil, harus tahu yang namanya sifat berani, penakut dan sebagainya. Ini semua adalah suatu ilmu yang akan terpraktek pada satu keadaan, tidak dalam keadaan yang lain. Enggak selalu. Maka hukumnya, pangkatnya itu mirip dengan obat. Obat itu diminum ketika sakit atau ketika sehat. Ketika sakit, dalam satu waktu kamu sakit, kamu butuh obat, kamu harus meminumnya. Tapi dalam keadaan yang lain, ketika sehat, kita tidak butuh obat. Nah, ini bedanya dengan mengetahui hukum-hukum fardu ain seperti sholat, seperti sedekah, zakat, seperti puasa. Itu hukumnya fardu ain. Maka tidak bisa kita tidak mengetahuinya, pangkatnya seperti makanan. Tapi kalau sifat-sifat hati, ini dalam satu keadaan kita harus mempraktekkan, tidak dalam keadaan yang lain, maka pangkatnya seperti obat. Diminum ketika kita membutuhkan, yaitu dalam keadaan sakit. Yuhtaju dibutuhkan. Yuhtaju dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Ilaihi, mengetahui mangzilatud dawa,
Apa ilaihi mengetahui mangzilatud dawa, ya, apa yang dibutuhkan ilaihi mengetahui mangzilatud dawa fi ba'dil awqati di dalam sebagian waktu, fi ba'dil awqati di dalam sebagian waktu. Contoh hukum fardu kifayah ini sama. Hukum fardu kifayah kemarin dicontohkan yaitu sholat janazah. Sholat janazah karena ini hukumnya fardu kifayah, maka pangkatnya seperti obat. Nunggu ada orang yang mati. Nah, baru fardu kifayah ini muncul hukumnya. Kalau fardu ain tak perlu nunggu apa-apa, kita diwajibkan untuk menjalankan dan mengetahui semua hukumnya. Beda dengan fardu kifayah. Atau contoh yang lain, wa iyadatul mardo, menjenguk orang yang sakit. Nah ini hukumnya fardu kifayah. Temanmu kalau ada yang nggak masuk sekolah, ada yang sakit, maka ketika tidak ada yang menyambangi, tidak ada yang menjenguk di kamarnya, awas, ini dosa satu pondok. Syaratnya apa? Sakitnya enggak pura-pura. Ah, nanti sakitnya pura-pura. Pengennya enggak masuk. Wah, males mau sekolah, ngantuk. Akhirnya selimutan. Kasihlah obat bodrek di depannya. Sungguh tipu daya yang maha dahsyat. Nah, ini adalah ilmu hukumnya itu seperti obat, yaitu fardu kifayah. Di waktu, suatu waktu kita membutuhkan, maka wajib, di waktu yang lain tidak wajib. Untuk pembagian yang ketiga, wa ilmun nujumi. Wa ilmun nujumi, adapun mengetahui ilmu perbintangan. Wa ilmun nujumi, adapun mengetahui ilmu perbintangan. Awas, kamu bintangnya apa? Pisces, Virgo, Scorpion, Cancer, kok hafal? Jangan percayalah yang seperti itu. Takdir itu sudah di tangan Allah. Semua nasib manusia ini sudah tercantum di Lauhul Mahfud. Bahkan ketika kita belum diciptakan, ya, masih berupa nur. Ya. Jadi jasad ini diciptakan oleh Allah, sebelum ditiupkan roh, ini kita sudah diberikan nasibnya bagaimana, takdirnya bagaimana. Jadi belum sempurna penciptaannya, ini sudah dicantumkan. Bagaimana nanti keadaan kita? Apakah kita menjadi bagian orang-orang yang beruntung? Apakah kita menjadi bagian orang-orang yang tidak beruntung? Menyesal. Nah ini sudah ada sebelum kita ditiupkan roh. Maka dari itu jangan percaya yang namanya ilmu perbintangan. Ya, mentang-mentang keren, wah bintangku apa itu Taurus, mirip artis siapa gitu mungkin. Wah mirip ini, nasibnya sama, nanti saya juga bisa jadi artis. Ya enggak, beda. Tidak bisa dipercaya, tidak valid itu ya. Hanya sekedar kalau ilmu logika itu ya otak-atik matuk loh. Oh ternyata kebanyakan orang yang bintangnya Virgo ini nasibnya kaya raya, ya kan kebetulan. Enggak semuanya, ada yang Virgo tapi melarat, miskin, banyak. Enggak boleh. Wa ilmu nujumi, adapun ilmu perbintangan itu bimangzilatil marodi, pangkatnya seperti pangkatnya sakit, seperti pangkatnya sakit, seperti pangkatnya sakit. Ilmu perbintangan
Ini pangkatnya seperti halnya sebuah penyakit. Nah, kalau pangkatnya makanan, berarti kita semua orang wajib atau membutuhkan makan. Kalau pangkatnya obat, dalam satu sisi wajib, di sisi lain tidak wajib. Kita di sisi lain butuh obat, di sisi lainnya tidak butuh obat. Tapi kalau pangkatnya seperti penyakit, yaitu mengetahui, mempelajari ilmu perbintangan, maka kamu mau nggak mencari penyakit? Adakah yang di sini pengen sakit sekarang? Tidak ada. Semua orang tidak terkecuali itu tidak ingin sakit. Kecuali ketika berkorban kepada kekasihnya. Nah, biasanya gitu. Kalau berkorban kepada orang yang disayangi, dicintai, wah. Tapi sayangnya karena Allah ya. Sayangnya karena Allah, cintanya karena Allah. Kalau cinta nggak karena Allah, ya nggak akan abadi. Itu nafsu namanya. Ya. Sama siapapun, kamu cinta siapapun. Kamu cinta temanmu, kamu cinta ibumu, cinta bapakmu, cinta gurumu. Kalau cintanya enggak karena Allah, nanti sewaktu-waktu ternyata enggak sesuai ekspektasimu, kamu akan sakit hati. Nah, karena apa? Cintamu enggak karena Allah. Beda ketika kamu mencintai Allah atau mencintai Rasulullah, maka cinta itu akan abadi. Ini bab-bab cinta yang ya. Seperti itu bab cinta ya. Ya memang kamu kalau berdoa, kemarin ditanya, kamu berdoa, pengennya itu doanya langsung dikabulkan apa enggak? Langsung enggak? Gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhanmu atau anak buahmu? Tuhanmu. Kita jangan kurang ajar. Kurang ajar apa? Kalau mau motor diturutin langsung. Itu namanya kurang ajar. Karena Allah ini Tuhan kita, kita hanya mengabdi kepada Allah. Allah bukan budak kita, Allah bukan anak buah kita kok diatur-atur seenak jidat. Nah, ini harus tahu ya. Jadi jangan katakan aku punya Allah, tapi sebaliknya Allah punya aku. Allah itu punya saya. Kalau kamu punya Allah, ya kamu yang menafkahi. Bisa kamu menafkahi? Gak bisa. Nah, aku punya anak, kamu yang menafkahi. Aku punya istri, kamu yang menafkahi. Katakan bahwasanya Allah punya saya. Nah, maka saya mengabdi kepadanya. Kamu kalau dikasih pulpen, kamu dikasih pulpen sama orang yang kamu sayangi, itu seneng apa enggak? Padahal pulpen itu harganya berapa? 1.000. Tapi rasanya itu nyes gitu ya. Ya enggak? Rasanya nyes gitu. Nah, dulu saya juga pernah. Dikasihlah pembatas buku itu kayak gitu. Kasih pembatas buku. Nah, sama siapa gitu. Enggak seberapa harganya dan saya juga enggak butuh. Buat apa pembatas buku ini? Tapi rasanya itu seneng. Ya. Rasanya itu seneng dan melekat di dalam hati. Itu kalau orang yang kamu sayangi. Dan ternyata ketika dipraktekkan, kamu dikasih apapun sama Allah, ini seharusnya kamu itu senang. Tidak peduli apa yang diberikan itu kecil ataupun besar. Tidak peduli harganya itu murah ataupun mahal. Ya. Karena Allah itu yang maha memberi. Dengan kamu diberi oleh orang yang kamu kasih, kamu cintai, ini juga perantaranya atau
sebagai perantara dari pemberian Allah. Karena Allah lah sebenar-benarnya zat yang maha seperti itu. Nah, ini ilmu perbintangan sampai ke situ. Nah, bagaimana hukumnya kita mempelajari ilmu perbintangan? Fata'allamuhu, gini, fata'allumuhu, harokatnya ya. Fata'allumuhu, adapun mempelajari ilmu nujum, fata'allumuhu, adapun mempelajari ilmu nujum, itu haramun haram. Itu haramun haram. Awas, ilmu perbintangan, mempelajarinya ini hukumnya haram. Baca-baca di koran, di media sosial, ya terserah, silahkan. Yang penting mempelajari dan mempercayainya adalah hukumnya haram. Awas, hukumnya haram. Li'annahu, karena ilmu nujum, li'annahu, karena ilmu nujum itu yadurru, membahayakan. Itu yadurru, membahayakan. Wala naf'a, dan tidak ada kemanfaatan. Wala naf'a, dan tidak ada kemanfaatan. Wal haroba, dan seakan berlari. Wal haroba, dan seakan berlari. Dan seakan berlari. Oh, gini. Bentar. Itu koma ya. Wala naf'a, dan tidak ada kemanfaatan. Nah, itu koma atau titik. Mempelajari ilmu perbintangan hukumnya haram. Kenapa? Karena mempelajarinya ini bisa membahayakan. Satu. Yang kedua, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya. Bahaya, kenapa? Karena ketika kamu percaya dengan ramalan-ramalan, kalau yang sekarang itu, yang viral Hadgumai, itu artis itu, diramal terus, ini si A nanti tahun 2024 akhir cerai dengan si B, si R, gitu. Apaan? Jangan percaya yang seperti itu. Ya. Membahayakan. Kenapa? Ketika ramalan itu diutarakan dan dipercayai oleh orang yang sedang diramal, maka orang yang sedang diramal ini akan menjadi putus asa. Kamu akan mati di tahun 2025 awal. Nah, ini bisa bahaya. Bisa putus asa, bisa depresi, kemudian dia stres, akhirnya ternyata kena penyakit pikiran. Nah, pikiran itu sumber penyakit. Makanan itu bisa cuma 30% membuat orang itu meninggal. Efek makanan. Tapi kalau pikiran bisa 70%. Nah, ini bahayanya pikiran. Makanya sebelum kita dulu di waktu 2020 ada yang namanya virus corona. Pernah ya dengar ya? Itu banyak orang yang meninggal. Nah, menurut medis penyebab meninggalnya virus corona ini nggak bisa di logika. Tapi ketika kita kembali, ternyata orang-orang yang takut dengan corona, orang-orang yang menghindar dari corona, ini pikirannya terganggu. Dia takut, kemudian depresi, akhirnya kenalah penyakit. Dan itu dari pikiran. Kalau kita tenang-tenang saja, ya kita tetaplah ikut aturan pemerintah. Kalau vaksin ya vaksin, kalau lockdown ya lockdown, ya. Kalau kita di karantina ya karantina, ikut. Tapi kita nggak usah menjadi beban pikiran yang seperti itu. Kalau sudah jadi beban pikiran, maka inilah sumber penyakit datang. Ketika sumber penyakit datang, wah bahaya. Ya bisa meninggal, makanya banyak orang yang meninggal ketika corona itu datang. Orang pilek aja udah takut. Wah, kamu pilek, jangan deket-deket. Diasingkan ya, didiskriminasi ini yang pilek.
Oh, kamu batuk. Masker double 5. Nah, itu ya, tidak ada manfaatnya tapi membahayakan bagi kita yang namanya ilmu perbintangan. Wal harabu adapun lari. Wal harabu adapun lari min qadaillahi dari ketentuan Allah, min qadaillahi ta'ala dari ketentuan Allah ta'ala, dari ketentuan Allah ta'ala, wa qadrihi dan takdir Allah ta'ala, wa qadrihi dan takdir Allah ta'ala, itu ghairu mumkinin, tidaklah mungkin. Itu ghairu mumkinin, tidaklah mungkin. Tidaklah mungkin. Kenapa? Karena ilmu nujum ini seperti yang diutarakan oleh orang-orang peramal, diutarakan oleh para dukun. Ketika tidak sesuai dengan fakta, maka kita seakan pengennya lari dari takdir. Ya, yang dipercaya ilmu nujumnya, kamu nanti akan sukses. Yang dipercaya itunya. Ketika nggak sukses, kita nggak percaya takdir. Awalnya sebelum terjadi sungguhan kita tidak sukses. Inilah proses kita lari dari yang namanya ketentuan Allah dan juga takdir Allah. Makanya ada ulama yang mengatakan sawabikul himam la tahruku aswarul akdar. Yang artinya sekuat apapun kita menolak, setinggi apapun keinginan kita, persiapan apapun, kita tidak akan pernah bisa lari dengan yang namanya takdir. Ya, makanya ada artis yang ngarang lagu, cari tempat sembunyi. Oh, di manakah sembunyi dari mati? Bisa sembunyi dari mati. Gimana sembunyi dari mati? Ada yang bisa? Saya ikut kalau ada yang bisa. Ikut sembunyi. Fayam bagi maka sebaiknya. Fayam bagi maka sebaiknya. Likulli muslimin bagi setiap muslim. Likulli muslimin bagi setiap muslim. Apa ayastagila? Apa ayastagila? Fayam bagi maka sebaiknya likulli muslimin bagi setiap muslim, sebaiknya apa? Ayastagila. Ayastagila menyibukkan fi jami'i awqatihi, fi jami'i awqatihi, di segala waktunya, bidzikrillahi dengan mengingat Allah Ta'ala. Bidzikrillahi Ta'ala dengan mengingat Allah Ta'ala. Dengan mengingat Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita menghindari dengan yang namanya ilmu nujum? Maka sibukkanlah diri kita. Penuhilah jadwal kita dengan mengingat Allah. Nah, ini tidak saya maknai zikir. Zikir kan bahasa Arab. Ketika sudah masuk ke Indonesia, zikir itu ya la ilaha illallah subhanallah, astagfirullah, kan kayak gitu. Ketika diucapkan ini zikir. Nah, saya artikan nggak zikir, saya artikan mengingat Allah. Kenapa? Ketika kalian berzikir, tapi hatinya tidak mengingat Allah, ini tidak disebut dengan zikir. Ya disebut dengan melafadzkan. Lafadz zikiran. Begitu aja. Karena yang namanya zikir itu sejatinya adalah mengingat Allah. Yang zikir hatinya. Dohirnya ya kita seperti biasa. Waktu makan ya ikut makan.
Waktu mandi ya ikut mandi, waktu healing ikut healing, waktu ngaji ya ikut ngaji. Ya seperti itu, tapi hatinya ini selalu mengingat Allah. Nah ini kalau taklim itu ya kita kajiannya langsung menuju ke tasawuf. Soalnya ulama-ulama yang dicantumkan ini semuanya rata-rata ulama tasawuf. Bagaimana adabiah mereka, beliau-beliau dulu ketika menuntut ilmu. Ternyata enggak lepas dari yang namanya ibadah. Nah, ini ilmu dengan ibadah, ini adalah suatu hubungan yang erat. Ya, seperti kemarin ketika orang ini belajar ilmu, ternyata tidak bertambah hidayahnya, maka sebenarnya orang ini lebih jauh dari Allah, menjauhkan diri dari. Semakin dia belajar, tidak mendapat hidayah, berarti semakin dia jauh dengan Allah. Caranya satu, menyibukkan diri dengan mengingat Allah. Diingat di dalam hati. Allah, Allah, Allah. Nah, kalau di Jawa itu ada pikiran hu kayak gitu. Pernah dengar? Enggak pernah pasti. Jadi Allah itu ketika alifnya dihilangkan jadinya apa? Lillah. Ketika lamnya dihilangkan jadinya apa? Lahu. Ketika lamnya dihilangkan lagi jadinya apa? Hu. Jadinya hu. Ya baliknya kepada Allah. Wa du'ai dan doa. Wa du'ai dan doa. Wa tadarru'i dan apa ya? DP itu apa? Bahasa Indonesianya. Wa du'ai dan doa, wa tadarru'i dan merendahkan diri, itu aja. Wa tadarru'i dan merendahkan diri, dirinya direndahkan. Wa qiraatil Qur'ani dan membaca Al-Qur'an. Wa qiraatil Qur'ani dan membaca Al-Qur'an. Was shadaqati dan sedekah. Was shadaqati dan sedekah. Ad-dafi'ati yang bisa menolak, ada fi'ati yang bisa menolak, lil balai terhadap bahaya, Selain mengingat Allah, kita juga berdoa. Ya, yang pasti orang berdoa itu dengan cara merendahkan diri. Berdoa itu dengan cara merendahkan diri. Berdoa enggak dengan sombong. Dengan sombong, punya harta banyak. Ya Allah, aku sudah punya harta banyak. Aku punya keinginan satu lagi. Ya enggak bisa. Harus direndahkan dirinya. Seperti doanya Nabiullah Adam alaihissalam. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, diriku dolim. Wa illam tagfir lana, ketika engkau tidak mengampuniku, lanakunanna minal latarhamna lanakunanna minal khasir. Ketika engkau tidak mengampuniku, maka aku menjadi golongannya orang-orang yang penuh penyesalan. Nah ini awalnya Rabbana dolamna dulu. Ya Allah, saya telah maksiat ya Allah. Ya Allah, saya telah dolim ya Allah. Saya telah melukai hati orang-orang ya Allah. Saya telah mengolok-olok orang-orang, memfitnah orang. Maka ampunilah aku ya Allah. Ini doanya Nabi Adam. Padahal apa itu kok doa seperti itu? Nabi Adam ini ditipu oleh iblis. Ditipu oleh iblis. Tapi beliau tidak mengatakan, wahai iblis laknatullah, enggak. Enggak dikatakan seperti itu. Yang dikatakan adalah Rabbana dzolamna, padahal iblis loh. Iblis aja nggak disalahkan sama Nabi Adam. Masa kamu nyalahin temanmu? Emang temanmu lebih hina dari iblis? Ya enggak, itu kias aulawi ya.
Jadi kita harus penuh dengan penyesalan, harus merendahkan diri ketika berdoa kepada Allah. Yakin doa itu pasti diijabah oleh Allah. Kamu harus yakin, tapi ya tidak sekarang, tidak boleh kamu maksa, sekarang tidak boleh. Ya. Allah itu pasti memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh hambanya, yang tidak diinginkan oleh hambanya. Ya. Dibutuhkan tapi tidak diinginkan. Kita pengen apa? Ya Allah akan yang memberi yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Bukannya Allah menunda-nunda, tapi Allah menunggu kesiapan hati orang ini ketika diberikan kenikmatan itu. Siapa tahu kita memang belum siap. Kita mau jadi kaya raya, kita belum siap. Kalau kita ternyata nanti jadi kaya raya, ternyata kita nggak mau sedekah. Berarti belum siap hatinya. Kita nggak mau mengasingkan diri, misalkan sudah kaya saya, ya udah nggak usah ikut gotong royong, nggak usah ikut kegiatan masyarakat, sudah kaya saya, buat apa? Nggak boleh seperti itu. Berarti bukan Allah menunda-nunda pemberiannya, tapi karena memang menunggu hamba itu siap untuk diberikan kenikmatan itu. Harus tadarruk. Kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ini juga termasuk kegiatan menyibukkan diri. Buatlah Al-Quran itu wiritan. Jadi wiritannya itu nggak usah aneh-aneh dulu. Selagi kamu sambil menghafal, wiritan setiap hari. Sudah kamu praktekkan kan? Nanti kalau memang sudah waktunya, berzikir, la ilaha illallah, berapa kali terserah. Ya cuman nggak usah diutarakan, biasa saja. Saya sudah berzikir 1000 kali satu hari. Terus diceritakan ke teman-temannya, diceritakan ke orang-orang lain. Saya itu tiap hari 1000 kali zikir la ilaha illallah. Nggak usah. Nah, itu adalah sesuatu hubunganmu dengan Allah. Nggak usah kamu kasih tahu orang lain. Itu namanya sirri. Selain membaca Al-Quran dan juga sedekah. Sedekah dijalankan semampunya. Sedekah itu nggak harus uang. Nggak harus. Kalau kamu sedekah, kalau kamu punya uang, kamu orang kaya punya uang, sedekahlah dengan uangmu. Tapi ternyata kamu nggak punya uang, punyanya tenaga, sedekahlah dengan tenagamu. Gotong royong bangun masjid. Ya. Gotong royong cari sumbangan buat masjid, buat pondok dan sebagainya. Ini namanya tenaga. Itu juga dihitung sedekah. Ternyata uang nggak punya, tenaga juga nggak punya. Punyanya ilmu, sedekah dengan ilmu. Ya. Makanya kalau anak-anak ngaji, ada yang belum bisa, ayo kamu, Zahran, kamu mepet ke yoga. Pendi, kamu mepet ke Ali, ke Alfi atau gimana. Ini rangkaian seperti ini, saya memberitahu bahwasanya kamu kalau sudah bisa, tolong temenmu ini jangan ditinggal. Ya, temenmu ini ajarin sampai bisa seperti kamu. Gitu loh. Nah, jadi saya tuh ngajar itu saya nggak senang kalau satu itu lebih pintar, yang lainnya ditinggal, itu saya nggak senang. Senangnya saya itu kalau rata. Yang pinter itu mau mengajari yang belum bisa. Yang belum bisa juga tergerak hatinya untuk belajar ke yang sudah bisa. Nah, kalau seperti ini nanti akan jalan pelajarannya. Nah, sedekah itu bisa daf'il bala, bisa menolak mara bahaya. Ya mungkin uang yang ada di dalam diri kita ini sebagian itu belum bersih. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara sedekah. Ya. Sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Wa yas'alu. Ya. Benar ya, wa yas'alu. Oh iya, benar. Wa yas'alu dan meminta. Wa yas'alu dan meminta Allah kepada Allah. Allah kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala
Al-afwa Al-afwa ampunan. Al-afwa ampunan. Al-afwa ampunan wal afiyata dan kesehatan. Wal afiyata dan kesehatan. Fid dunya di dalam dunia. Fid dunya di dalam dunia. Wal akhirati dan juga akhirat. Wal akhirati dan juga akhirat. Meminta kepada Allah ampunan dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Liyasunahu supaya menolongmu. Gini. Liyasunahu supaya menolong muslim. Liyasunahu supaya menolong muslim. Supaya menolong muslim. Siapa yang menolong? Allahu Allah. Allahu Allah. Anil balai dari bahaya. Anil balai dari bahaya. Wal afati dan bencana. Wal afati dan bencana. Mintalah kepada Allah ampunan dan juga kesehatan. Di mana? Di dunia maupun di akhirat. Nah, makanya kalau bahas dunia akhirat, biasanya orang kalau doa, di akhir itu pasti pakai doa sapu jagat. Tahu doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah, akhirah juga hasanah, wa qina adzab. Di dunia baik, di akhirat baik, akhirnya nanti kelak kita dijauhkan dari api neraka. Amin, amin. Pak telat, malaikatnya udah lewat. Fa'inaman, karena sesungguhnya orang. Fa'inaman karena sesungguhnya orang. Ruziko yang diberi rizki. Ruziko yang diberi rizki. Yang diberi rizki ad-du'a pada doa. Ad-du'a pada doa. Itu lam yuhram. Itu lam yuhram. Tidak terhalang. Itu lam yuhram, tidak terhalang. Tidak terhalang. Apa yang tidak terhalang? Al-ijabatu. Al-ijabatu ijabah. Al-ijabatu ijabah. Ternyata ketika orang meminta, berdoa kepada Allah dan ternyata diberi oleh Allah rizki yang dia minta, orang tersebut tidak dihalang, tidak terhalang dengan yang namanya ijabah. Kalau di dalam bahasa Jawa namanya mandi. Mandi ya, bukan mandi. Kalau mandi itu adus. Apa? Bahasamu apa? Tapi kalau mandi itu manjur. Manjur, doanya manjur, doanya ijabah. Kenapa? Karena dia tidak dihalang-halangi doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kana al-bala'u muqaddarun yusibuhu la mahalata wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad